kita membaca Al-Quran sebetulnya semuanya kembalinya mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah. Al-Qasas ada khusus, ada kisah yang baik, ada kisah yang buruk. Semuanya itu untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita menjadi orang yang takwa. Kalau kita melaksanakan perintahnya Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, berarti apa ini? Agar kita ini jadi orang yang bertakwa. Demikian pula ketika ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali lagi, apabila kita menjauh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan termasuk orang-orang yang takwa. Ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah. Kisah juga ada kisah-kisah yang baik, ada juga kisah yang buruk. Kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah yang baik. Ya, kalau orang-orang yang soleh berarti siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah-kisah yang buruk. Untuk apa kisah yang buruk? Tentunya agar kita tidak mengikutinya, tidak menirunya, sehingga dengan kita memahami kisah-kisah yang buruk, orang-orang yang tercela, orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua di dalam Al-Quran itu, baik perintah-perintah Allah, kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka kembalinya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga seruan bertakwa itu di mana saja dan kapan saja. Maka bertakwa itu bukan ketika di masjid saja, oh tidak. Ketika kita ngaji saja tidak. Kapan saja kita, yaitu bertakwa. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ada yang meriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, juga imam yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita disuruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Di rumah kita juga bertakwa, di perjalanan kita juga bertakwa, di masjid kita juga bertakwa, di taklim kita bertakwa, di pasar pun kita juga harus bertakwa. Maka dimanapun kita berada dan kapanpun, kemarin kita juga bertakwa, sekarang kita juga bertakwa, besok pun kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka saya sebutkan takwa itu hukumnya adalah wajib. Jadi wajib kita untuk bertakwa. Namun hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus memahami pula bahwa setiap orang yang bertakwa itu tidak ada yang sama. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sama. Antara orang satu dengan orang yang lainnya tidak ada yang sama. Walaupun mungkin kita berangkatnya ke masjid itu bareng, pulangnya bareng, sholat jamaahnya bareng, ngajinya juga sama-sama, tapi apa? Ketakwaan kita kepada Allah tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama takwa kita kepada Allah. Maka dari itu kita harus memahami tingkatan takwa gunanya untuk apa tadi sebutnya. Ya. Biar kita ini memahami tingkatan takwa agar kita semakin hari ini kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita memahami tingkatan takwa bukan sekedar untuk ilmu, untuk kita pahami saja sebagai ilmu, tidak. Agar kita ini, hidup kita ini semakin hari semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita di akhir hayat kita ini, kita sudah berada di tingkatan takwa yang di puncaknya yang paling tinggi. Yang kita inginkan seperti itu. Sehingga kalau kita sering diwasiatkan, mari kita senantiasa mengevaluasi diri dan terus-menerus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi itu, ketakwaan kita kepada Allah tidak ada yang sama, dan kita menginginkan agar takwa kita ini nanti bisa di puncaknya ketakwaan. Karena orang yang takwa ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 3 tingkatan minimal biar kita itu bisa mengevaluasi diri terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Apa itu tingkatan yang pertama? Tentunya tingkatan yang pertama ya tingkatan takwa yang paling rendah. Tingkatan takwa yang paling rendah itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran. Itu tingkatan yang paling rendah. Asal tidak musyrik, asal tidak kafir. Orang ada yang seperti ini. Rukun Islam dia jalani, rukun iman pun juga dia yakini. Rukun Islam apa itu? Di situ ada puasa, ada sholat, ada zakat, dia jalani. Tapi orang yang demikian, yang level pertama ini, dia itu tidak menyebutkan Allah dan kufur, namun dia masih melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar itu masih dikejar, apalagi dosa yang kecil. Ya, berarti apa? Level yang pertama adalah orang-orang yang mereka itu meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran, namun dia masih berbuat dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, contoh sholat, dia kerjakan. Puasa oke, dia puasa juga. Zakat nggak pernah lupa. Haji bahkan kadang-kadang berulang-ulang. Namun apa? Masih berbuat dosa besar. Contoh apa? Masih suka judi, masih suka mabuk. Ada orang yang seperti ini, pernah ketemu kan? Ya Allah, haji berkali-kali, tapi apa? Masih mau judi juga, masih mau mabuk juga. Malah kadang-kadang ada yang durhaka kepada